Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Imam Sahroni. Di sini saya akan memberikan tutorial lengkap bagaimana cara analisa regresi linear berganda. Oke. Nah, di sini saya sudah ada datanya, sudah saya persiapkan. Semisal teman-teman masih belum paham cara memasukkan data ke PSS, teman-teman bisa melihat di tutorial video sebelumnya. Di situ sudah lengkap. Nah, di sini saya sudah ada data, teman-teman. Perlu kita ketahui apa saja itu analisa regresi linear berganda. Yang pertama, itu kita harus lolos uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari apa saja? Yang pertama itu uji normalitas, kedua uji multikolinearitas, ketiga, uji autokolerasi, kemudian uji heteroskedastisitas. Setelah itu, ketika lolos dari keempat uji tersebut, maka akan dilakukan lanjut ke analisis regresi linear berganda. Nah, setelah dianalisa regresi linear berganda, kemudian teman-teman lanjut ke uji hipotesis yang dibangun. Uji hipotesis itu ada 3, teman-teman. Yang pertama uji T. Untuk mengetahui uji T ini untuk mengetahui secara individu pengaruh individu independen terhadap dependen. Kemudian uji F. Nah, uji F itu uji secara simultan, mengetahui apakah berpengaruh secara simultan atau tidak. Kemudian uji R itu untuk mengetahui berapa persen pengaruh data independen terhadap data dependen. Oke, kita langsung saja. Kita mulai dari uji normalitas. Caranya seperti ini, teman-teman. Analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Oke, saya ulangi. Analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Nah, kemudian kita masukkan semua data kepada test variabel. Pastikan yang dicentang itu di tes distribusinya itu normal. Kemudian klik OK. Nah, bagaimana cara menganalisanya ini normal atau tidak? Caranya seperti ini, teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, uji normalitas. Uji menurut Sugiono 2014. Uji normalitas itu apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka persamaan regresi berdistribusi normal dan sebaliknya. Mari kita lihat hasilnya. Nah, di sini hanya X3 yang berdistribusi tidak normal. Maka ketika seperti ini kita harus menggunakan uji secara residual. Lalu bagaimana caranya, Kak? Caranya seperti ini. Analyze, regression, linear. Saya ulangi lagi. Analyze, klik analyze, regression, linear. Kemudian kita masukkan variabel dependent pada dependent, variabel Y pada dependent. Kemudian kita masukkan variabel independen pada independen. Kita klik save, centang unstandardized residual, kemudian continue. Saya ulangi lagi, klik save, centang unstandardized residual, kemudian continue. Lalu klik OK. Nah, teman-teman jangan menghiraukan hasil yang diperoleh karena langkah tersebut dilakukan untuk mengeluarkan variabel res1. Mari kita lihat di data. Nah, di sini teman-teman, variabel res1 sudah ada. Nah, kenapa ini? Karena tadi kita mengeluarkan variabel res1 langkah tadi. Ketika sudah ada seperti ini, teman-teman, data ini yang kita uji untuk uji normalitas. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Oke, saya ulangi. Analyze,
non parametric test, legacy dialog, one sample KS. Kita keluarkan variabel dependent dan independent, kita ganti dengan variabel res1. Kemudian oke, klik. Nah, tadi menurut Sugiono tahun 2014 teman-teman kan lebih besar dari 0,05. Signifikasinya itu apabila berdistribusi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Kita lihat hasilnya uji secara residual dengan data 70 menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,399. Berarti data yang kita uji itu normal dan kita boleh melakukan langkah selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik yang lain seperti autokolerasi, multicall, dan Heteros. Caranya teman-teman, analyze, regression, linear, kemudian kita klik statistik tentang port and partial correlation, tentang collinearity diagnosis, ini untuk uji multicall-nya, kemudian Durbin-Watson, ini untuk uji autokorelasinya. Klik continue, klik save, kita hapus unstandardized residual, kemudian continue, lalu klik OK. Baik, di sini teman-teman, nah, kita memperoleh cara bacanya untuk uji autokolerasi. Di sini uji autokolerasi. Menurut Ghazali, pengambilan keputusan ada dan tidak adanya autokorelasi dengan melihat besarnya Durbin-Watson. Nah, apabila kurang dari min 2 berarti terdapat apabila lebih dari apabila lebih dari maka terjadi autokorelasi positif, sementara apabila di bawah kurang dari min 2 terdapat autokorelasi negatif. Kita hanya fokus ke angka yang ini teman-teman. Untuk membandingkannya, simpelnya kita ambil yang ini. Apabila berada di min 2 sampai ke plus 2, itu tidak terdapat autokorelasi. Mari kita lihat. Caranya ini kita lihat di Durbin-Watson pada model summary. Nah, di sini diperoleh 1,502. Artinya nilai tersebut masih berada di antara min 2 dan plus 2. Dapat disimpulkan bahwasannya data yang kita gunakan tidak terjadi autokorelasi. Kemudian untuk uji multikolinearitas, kita lihat di collinearity, tolerance, dan VIF. Kita lihat bagaimana cara menganalisa, menyimpulkannya. Cara membacanya, yang pertama itu menurut Sugiono, untuk mengetahui apakah data ada korelasi atau tidak, dapat dilihat dari tolerance dan nilai VIF-nya. Nah, apabila nilai toleransinya lebih dari 0,01 atau memiliki nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Mari kita lihat teman-teman hasil yang output yang kita peroleh. Di sini nilai toleransi itu semuanya lebih dari 0,01. Kemudian nilai VIF-nya kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan data yang kita gunakan lolos uji multikolinearitas. Kemudian kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Nah, di sini saya uji heteroskedastisitas itu menggunakan uji Gletser. Dasar pengambilannya itu apabila lebih dari 0,05
maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Langkah-langkahnya seperti ini teman-teman. Kita mengeluarkan variabel ABS terlebih dahulu. Kemudian caranya klik transform, compute variable, kemudian klik ABS res. Di sini targetnya itu tulis ABS res. ABS saya hapus terlebih dahulu. Klik all. Oke, klik all, kemudian klik ABS, masukkan, kemudian kita masukkan unstandardized residual. Setelah itu klik OK. Nah, kita lihat di sini teman-teman, variabel ABS sudah keluar. Kemudian kita lakukan uji heteroskedastisitas. Caranya analyze, regression, linear. Nah, kita ganti variabel dependent dengan ABS, variabel ABS. Klik save, kita hapus. Oke, sudah dihapus. Kemudian klik statistik, kita hapus ini teman-teman yang tadi kita gunakan tentang. Kemudian continue, lalu oke. Cara bacanya tadi apabila lebih besar dari 0,05 signifikansi tidak lolos uji Glatzer. Kita lihat di sini di koefisien, di tabel koefisien, signifikansinya itu X1 sampai X3 itu lebih besar dari 0,05. Berarti data yang kita gunakan lebih dari lolos uji Glatzer atau lolos heteroskedastisitas. Ketika data sudah lolos semua uji asumsi klasik, kita lakukan uji analisis regresi linear berganda dan uji T plus uji R dan uji F atau lebih dikenal dengan uji hipotesis. Caranya teman-teman, klik analyze, regression, kemudian linear. Lalu kita ganti variabel dependent dengan variabel Y. Kita lihat, biarkan seperti ini teman-teman. Kemudian klik R square. Setelah itu klik OK. Continue, lihat di statistiknya yang dicentak hanya 3. Estimate, R squared change, kemudian model, fit, continue, lalu klik OK. Mari kita baca di sini teman-teman, mulai dari uji R. Di sini langkah dari analisis regresi linear berganda. Teman-teman boleh dalam menganalisis regresi linear berganda, teman-teman lihat di tabel koefisien dari model sampai ke beta. Di sini teman-teman. Nah, rumusnya seperti ini teman-teman, rumusnya. Cara bacanya seperti ini. Nah, nilai konstantanya 78,761. Kemudian nilai konstantan untuk X1 itu 0,3. Ini teman-teman 0,3. 0,319, kemudian X2-nya 0,451, X3-nya min 0,006. Itu cara baca di analisis regresi linear berganda. Kemudian kita uji R. Di uji R itu teman-teman seberapa besar pengaruhnya itu dapat dilihat adjusted R square-nya itu dikali 100%. 0,17,8 ini diperoleh ini teman-teman R 0,178 itu dikalikan 100% itu menghasilkan 17,8%. Jadi data yang kita gunakan itu berpengaruh sebesar 17,8%. Selanjutnya kita ke uji T dan uji T dan uji F. Cara bacanya itu di
Lihat di tabel koefisien di T dan signifikan. Kita lihat di signifikan, apabila signifikan kurang dari 0,05 maka terjadi pengaruh antara variabel dependen pada antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, dari ketiga variabel yang kita gunakan, X1, X2, X3, hanya X1 yang memiliki pengaruh terhadap Y. Kenapa demikian? Karena X1 memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Sementara X2 dan X3 memiliki signifikan lebih besar dari 0,05. Selanjutnya kita analisa uji F. Caranya, uji F itu lihat di tabel ANOVA, kemudian lihat di signifikansinya. Ini menurut Ghazali 2018 terjadi cara bacanya itu apabila signifikan yang diperoleh kurang dari 0,05 maka secara simultan datar tersebut berpengaruh. Kita lihat di sini teman-teman, data kita sudah memiliki signifikan 0,001. Nilai tersebut lebih kurang dari 0,05 sehingga secara simultan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Semoga tutorial ini teman-teman, tutorial singkat ini dapat membantu tugas akhir teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.